semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut lagi. Contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya seperti biasa. Di sini aku menggunakan benang politik onyx juga. Ukuran D30, kita bisa menggunakan hakpen nomor 5 dan 6 dengan berat 100 gram. Kalau benang yang utuh seperti ini yang masih ada segelnya, panjangnya kurang lebih ada 140 meter ya. Nah, di sini aku menggunakan warna navy dan warna abu-abu muda, dan hakpen yang aku gunakan di sini aku menggunakan merek Tulip ya. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi. Tinggal cek dan klik di situ. Nah, sekarang langsung saja untuk benang yang warna abu-abu di sini kita simpan terlebih dahulu. Kita menggunakan warna navy. Kita cari ujung benangnya. Langsung saja kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 40 rantai. Tiga 7, 38, 39, 40. Di sini kita sudah membuat 40 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 4. Setelah selesai dengan kelipatan 4, kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 41 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang seperti ini. Nah, di sini kita sudah masuk di baris yang kedua ya. Untuk baris yang pertama kita hitung dari pembuatan rantai yang awal. Lakukan cara yang sama untuk di baris kedua, membuat SC di setiap lubang sampai di ujung rantai. Setelah sampai di ujung rantai, kita membuat SC-nya, kemudian kita membuat 1 rantai, lalu kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 12 baris atau sesuai dengan kelipatan 4. Nah, ini akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-12 akhir ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-12 akhir. Jika teman-teman ingin lebih lebar atau kurang lebar, nanti SC bolak-baliknya bisa ditambah sesuai dengan kelipatan 4 ya. Setelah selesai dengan kelipatan 4, nanti kita pastikan lagi untuk lubang lebarnya ini sudah genap dengan kelipatan 4 atau belum, sudah sesuai dengan baris yang kita inginkan atau belum. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah ada 12 lubang, saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, untuk pondasi yang pertama, di setiap lubang tepi alas, lubang yang ini, lubang yang ini, lubang yang ini, kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Nah, langsung saja untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir. Kita langsung masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang.
Seperti ini, lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Nah, seperti ini untuk alas yang kita buat. Sekarang saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua. Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 4 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 4, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Nah, di sini tadi juga sudah aku hitung sekalian, totalnya ada 104 SC. Jika dibagi 4 sudah genap, tidak ada sisa. Sekarang langsung saja kita membuat pondasi yang kedua dengan cara membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Jadi jangan sampai ada yang double ataupun terlewat ya. Kita nanti bertemu di pondasi kedua akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di pondasi kedua akhir. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk ke motif baris pertama. Langsung saja kita skip satu lubang, membuat 3 DC. Skip satu lubang, membuat SC. Skip satu lubang, membuat 3 DC. Skip satu lubang, membuat SC. Skip satu lubang, membuat 3 DC. Skip satu lubang, membuat SC. Nah, jadinya seperti ini untuk motif yang kita buat. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian motif yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris pertama. Kita skip satu lubang, kita slip stitch di bagian SC yang terakhir di lubang yang ini. Nah, seperti ini. Kita slip stitchnya sambil ganti benang dengan warna abu-abu muda ya. Kita cari ujung benangnya. Kita slip stitch. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat 3 rantai. Nah, di sini kita anggap sebagai DC. Kemudian kita balik. Jadi sistemnya di sini kita membuat motifnya bolak-balik ya. Setelah membuat 3 rantai atau kita anggap sebagai DC, membuat 1 rantai sebagai jarak. Lalu masuk di lubang yang sama membuat 1 DC.
seperti ini, lalu membuat satu rantai, masuk di bagian lubang SC, membuat DC, satu rantai, dan DC di lubang yang sama, satu rantai, masuk di lubang SC, membuat DC, satu rantai, dan DC di lubang yang sama, satu rantai, masuk di lubang SC, membuat DC, satu rantai, dan DC di lubang yang sama. Jadi kita skip 3 DC yang ini, masuk di lubang SC, membuat satu rantai terlebih dahulu, kemudian membuat DC, satu rantai, dan DC di lubang yang sama. Jadi seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah membuat DC, satu rantai, DC, dan satu rantai. Kita slip stitch di bagian 3 rantai yang awal. Seperti ini. Lalu membuat satu rantai, kita balik. Seperti ini. Sekarang lanjut. Kita slip stitch di lubang satu rantai yang ini sambil ganti benang dengan warna navy. Kita slip stitch. Nah, di sini bisa kita langsung mulai ya. Jadi dari membuat satu rantai kita langsung bisa ganti benang. Ini langsung setelah kita slip stitch, membuat satu rantai sambil ganti benang. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik, slip stitch lagi. Setelah membuat satu rantai, di bagian lubang satu rantai yang ini kita slip stitch, lalu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, masuk di lubang yang sama, membuat 2 DC. Lalu masuk di lubang satu rantai, antar DC, membuat SC. Lalu membuat 3 DC di lubang yang ini. Membuat SC di lubang satu rantai, lalu membuat 3 DC di lubang selanjutnya, lalu membuat SC di lubang selanjutnya, kemudian membuat 3 DC di lubang selanjutnya. Setelah itu membuat SC di lubang selanjutnya. Jadi selang-seling ya, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris ketiga. Masuk di lubang yang ini, membuat SC. Kemudian kita slip stitch di lubang 3 rantai. Nah, di sini kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik. Lalu kita ganti benang. Kita slip stitch di bagian lubang SC dengan warna abu-abu muda. Membuat 3 rantai, kemudian tambah 1 rantai sebagai jarak, masuk di lubang yang sama, membuat DC, 1 rantai, lalu skip 3 DC, masuk di lubang SC, membuat DC, 1 rantai, membuat DC, 1 rantai, skip 3 DC, masuk di lubang SC atau single crochet, membuat double crochet, 1 rantai dan double crochet, lalu membuat 1 rantai, skip 3 DC, masuk di lubang single crochet, membuat DC atau double crochet, lalu membuat 1 rantai dan membuat DC. Nah, jadi seperti ini ya. Selang-seling. Lakukan cara yang sama sampai di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris keempat. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Setelah itu kita membuat 1 rantai dengan ganti benang warna navy. Kita balik. Lanjut slip stitch di lubang 1 rantai yang ini. Lalu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, masuk di lubang yang sama, membuat 2 DC. Jadi totalnya dalam satu lubang ada 3 DC ya. Setelah itu masuk di lubang selanjutnya, membuat SC, masuk di lubang selanjutnya, membuat 3 DC, masuk di lubang selanjutnya, kita membuat SC di lubang yang ini, lalu membuat 3 DC di lubang selanjutnya, kemudian membuat SC di lubang selanjutnya. Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian motif terakhir baris terakhir. Untuk cara membuat motifnya bolak-balik, nah ini kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris terakhir. Tinggal masuk di bagian lubang yang terakhir, membuat SC, kemudian kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Kemudian kita putuskan benang. Seperti ini. Kita masukkan di lubang DC sebelahnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri.
Nah, dalamnya seperti ini, bagian alas bisa kita beri busati, dan untuk badan tas yang kita buat motifnya sangat cantik sekali. Nah, langsung saja di sini kita akan membuat bagian tali serutnya. Kita menggunakan sisa benang warna abu-abu muda. Nah, untuk badan tasnya di sini kita simpan terlebih dahulu. Langsung saja kita awali membuat slip knot. Seperti ini. Setelah itu membuat 200 rantai. Nah, semisal teman-teman sudah sampai di bagian rantai ke-200, di bagian lubang rantai kedua dari hakpen langsung saja kita slip stitch. Kalau sudah sampai di rantai ke-200 ya, seperti ini, kita slip stitch di setiap lubang rantai sampai di bagian ujung. Nah, kita nanti bertemu di bagian ujung rantainya. Nah, di sini akan aku lanjutkan untuk membuat rantai dan membuat slip stitch di setiap lubang rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah hampir sampai di bagian ujung rantainya. Sudah sampai di bagian ujung, kita putuskan benang. Kita tarik. Setelah itu kedua benang yang ini kita ikat. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunting dan kita bakar. Nah, jadi cara pasang tali serutnya ini seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita sejajarkan dengan lebar alas di bagian tengah yang ini, warna navy. Kita lipat, jadi tepat di bagian tengah yang warna navy. Kemudian sisi bagian kanan pun juga sama. Kita cari titik tengahnya. Nah, titik tengahnya ada di warna navy ini ke atas. Kita lipat seperti ini. Kemudian kita dorong ke dalam. Lalu di bagian depan kita beri jarak 1, 2, 3, 4, 5. Beri jarak motif warna abu-abu muda ya. Kemudian untuk motif yang warna navy ini kita lipat seperti ini. Nah, kita beri jarak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bagian belakang pun juga sama, kita beri jarak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian yang navy motifnya kita lipat seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian di sini tinggal kita masukkan tali serutnya langsung saja. Kita masuk di bagian lubang kedua dari atas, 1, 2. Nah, jadi di bagian atas bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini bisa kita ikat untuk bagian ujung talinya.
Untuk lubangnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman, masuk di bagian lubang yang mana. Kalau dari atas, aku masuk dari lubang baris kedua. Nah, seperti ini. Nah, di sini aku akan membuat handle-nya terlebih dahulu. Di sini akan aku membuat handle panjang dan handle handbag ya. Jadi akan aku pasang handbag di bagian sini. Nah, untuk badan tasnya di sini kita simpan terlebih dahulu. Kita membuat dengan warna navy. Langsung saja kita awali membuat slip knot. Caranya hampir sama seperti kita membuat alas ya. Di sini kita membuat sebanyak 75 rantai. Bisa kurang atau lebih, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Untuk membuat handle handbagnya, di sini tidak ada batas kelipatan. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Nah, di sini aku sudah membuat 75 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, bisa dikurangi atau ditambah rantainya. Tidak ada batas kelipatan ya, jadi bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Setelah itu kita membuat SC di bagian lubang rantai kedua dari hakpen. Langsung saja seperti ini. Membuat SC di setiap lubang. Di sini kita sudah masuk di baris yang kedua. Untuk baris yang pertama kita hitung dari pembuatan rantai yang awal. Nah, di sini kita akan membuat SC bolak-balik sebanyak 6 sampai 7 baris. Caranya sama seperti membuat alas ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris 6 atau ke 7. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-7 akhir. Jadinya seperti ini ya. Sekarang langsung saja, karena sisa benangnya tinggal segini, tidak kita potong, langsung kita tarik. Nah, sisa benang yang panjang ini nanti fungsinya untuk menjahit handle-nya ya. Jadi kita akan membuat handle-nya. Nah, nanti akan kita jahit seperti ini. Jadi dari sisi yang ini dan yang ini kita jadikan satu, kita jahit. Kita siapkan jarumnya, langsung saja. Nah, langsung saja di sini akan kita jahit ya. Masuk di bagian lubang yang awal. Pelan-pelan. Biasanya kalau kita menjahit dengan benang yang sangat panjang seperti ini, biasanya seperti ini, ruwet. Nah, jadi kita harus pelan-pelan. Di bagian awal kita double 2 kali. Lanjut masuk di bagian lubang selanjutnya, lubang yang ini.
Nah, seperti ini. Jadi kadang ruwet ya di bagian akhir atau bagian tengah benangnya. Nah, lakukan cara yang sama, menjahitnya seperti ini sampai di bagian ujung handle. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian lubang terakhir. Kita double ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita selipkan di bagian jahitannya. Seperti ini. Nah, sisa benang ini tidak perlu kita putus ya teman-teman. Ini nanti fungsinya untuk menjahit di bagian badan tasnya. Nah, langsung saja di sini akan kita jahit di bagian dalam sisi kiri dan kanan. Tepat di bagian tengah, lebar alas yang warna biru tua atau warna biru navy ini ke atas. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu ya. Nanti seperti ini cara menjahitnya. Jadi kita menjahitnya dari dalam. Nah, di sini akan kita masukkan sampai di motif ketiga dari atas. 1, 2, 3. Bagian sini pun juga sama. Dari dalam seperti ini. Nah, ini akan aku jahit terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, jadinya seperti ini ya. Di sini sudah kita jahit di kedua sisinya untuk handle bagian handbag. Nah, di sini saatnya kita akan pasang ring bulat di bagian sisi kiri dan kanan. Nah, seperti ini sudah kita pasang di bagian sisi kiri dan kanan badan tas. Di sini bisa kita serut. Nah, seperti ini ya untuk badan tas yang kita buat, dan di sini kita juga sudah membuat handle panjang. Bagi teman-teman yang ingin membuat handle panjang bisa langsung cek di bagian video yang ini. Nah, langsung saja di sini akan kita kaitkan
Nah, seperti ini untuk tas yang kita buat. Sangat cantik sekali ya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.